Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Tirta Agung dari kelompok 4. Hari ini saya akan memaparkan terkait tugas laskar Angkatan 17 Agenda 1 tentang tokoh inspiratif bagi saya. Tokoh tersebut adalah Awang Long dan juga Ki Hajar Dewantara. Awang Long adalah tokoh penting untuk Kalimantan Timur. Kita mengenalnya dari penggunaan nama beliau di beberapa jalan yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Awang Long adalah tokoh yang membakar semangat masyarakat kerajaan Kutai untuk berani berjuang melawan kolonialisme di tanah Kutai. Awang Long lahir di tahun 1804 yang merupakan keturunan Kesultanan Kutai dan Tanjung Pasir. Karena kegemarannya pada olahraga bela diri, beliau akhirnya masuk sebagai pasukan elit kerajaan dan beliau menjabat sebagai Aryo Senopati pada kerajaan Kutai. Adapun peristiwa yang menjadikan Awang Long sebagai tokoh penting adalah perlawanannya kepada kolonial. Secara singkat, pada tahun 1844, Inggris melakukan perdagangan di area Kutai dengan tidak hormat kepada kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merasa terganggu dengan kegiatan tersebut dan menegur tindakan tersebut. Namun, Inggris tidak menerima hal ini dan melakukan penyerangan ke kerajaan Kutai. Pasukan Senopati Awang Long melawan balik dan berhasil memukul balik pasukan Inggris. Sultan Kutai yang mengetahui akan adanya serangan balasan memerintahkan warganya untuk mengungsi demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan benar saja serangan balasan terjadi dengan pasukan yang lebih besar daripada yang sebelumnya datang ke kerajaan Kutai. Namun dengan gagahnya Senopati Awang Long tetap melakukan perlawanan. Namun sayang, pada perlawanan kali ini Senopati Awang Long tidak bertahan dan akhirnya tewas dalam peperangan. Hal ini yang menjadikan semangat warga Kutai untuk terus berjuang dalam memperoleh kebebasan dari kolonial. Terdapat janji Awang Long yang diucapkan yang berbunyi, "Aku sebagai prajurit dan aku tidak mengenal politik. Aku hanya tunduk pada duli tuanku yang dipertuan. Hidup matiku dan kewajibanku adalah melindungi rakyat dan tanah bertuah Kutai Kartanegara ing Martadipura." Janji yang menyatakan akan kecintaannya kepada tanah kelahiran dan pengabdiannya kepada kerajaan Kutai. Nilai penting yang kita bisa ambil dari tokoh ini, tokoh Awang Long, adalah keberaniannya dalam menjaga menjunjung tinggi kehormatan tanah kelahirannya serta melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh sampai tuntas meskipun itu mengancam nyawa dari Awang Long itu sendiri. Dan selanjutnya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang biasa kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara atau yang biasa kita sebut dengan Bapak Pendidikan Indonesia, yang memperjuangkan pendidikan untuk semua kalangan tanpa terkecuali. Lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama kecil Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau mengawali karir sebagai jurnalis serta merupakan pendiri dari Indonesia Party dan Taman Siswa. Perjuangan Ki Hajar Dewantara terbagi menjadi 2 era perjuangan dengan berpolitik yang lebih menggebu-gebu dan perjuangan melawan kebodohan yang memberikan pendidikan untuk semua kalangan tanpa terkecuali. Pertama-tama kita akan bahas tentang perjuangan politiknya. Setelah selesai sekolah, Raden Mas Suwardi Suryaningrat bekerja sebagai jurnalis dan dengan kemampuannya dalam berbahasa Belanda, beliau melakukan kritik pedas terhadap pemerintahan Belanda pada saat itu. Perjuangan ini kemudian dilanjutkan dengan membentuk partai politik pertama di Indonesia yang bernama Indonesia Party. Indonesia Party merupakan partai politik yang memiliki tujuan untuk memerdekakan rakyat Indonesia dari kolonialisme. Namun pemerintah Belanda saat itu tidak suka dengan adanya partai ini dan membubarkan partai ini karena dianggap radikal. Setelah dibubarkannya Indonesia Party oleh pemerintah Belanda karena dianggap sebagai partai radikal, kini kita memasuki perjuangan beliau melalui agenda mencerdaskan bangsa. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa dan pada pendirian Taman Siswa inilah beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat.
Misi utama Ki Hajar Dewantara pada masa itu adalah membawa pendidikan bagi seluruh kalangan, yang dimana pada masa itu pendidikan adalah hal mewah yang hanya bisa dirasakan oleh keturunan bangsawan. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa masyarakat cerdas adalah salah satu cara untuk mendorong kemerdekaan Indonesia. Kita sering mendengar semboyan Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Artinya adalah Ingarso Sung Tulodo yang berarti di depan menjadi contoh teladan, Ing Madya Mangunkarso yang berarti di tengah-tengah membangun semangat, dan Tutwuri Handayani yang berarti di belakang memberi dorongan untuk terus berkembang. Nilai-nilai penting yang bisa kita ambil dari perjuangan Ki Hajar Dewantara adalah keberaniannya melawan kolonial Belanda melalui pergerakan-pergerakan yang secara terang-terangan saat itu mengkritik terhadap pemerintahan dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai upaya mendorong kemandirian serta kemerdekaan bangsa. Dari dua tokoh ini menggambarkan betapa luasnya acara yang bisa dilakukan sebagai bentuk kecintaan terhadap bangsa. Along-along dengan keberanian dan kegigihannya untuk menyelesaikan tugas dan melawan para penjajah atau kolonial pada saat itu, serta Ki Hajar Dewantara dengan keberaniannya melawan dan juga ketulusannya berusaha untuk mencerdaskan bangsa. Ini menginspirasi saya untuk terus berkarya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab saya secara tuntas dan tetap peduli akan sekitar untuk sama-sama mampu menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar. Adapun nilai penting yang dapat kita petik sebagai ASN adalah profesionalisme dalam melaksanakan tugas, kepedulian akan kebaikan bagi semua golongan, dan integritas dalam mengemban tugas serta tanggung jawab. Itu aja, sekian dan terima kasih.